Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini jika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Kita buka kitab kita, Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke-10 sampai ke-14. Begini firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dari dalamnya anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Puji Tuhan. Coba saudara bayangkan kalau suatu saat PAM mati satu hari, ya kan? Nah, biasanya itu di dapur kotor, di mana-mana, ya, cucian bau. Ya, kalau tidak ada air. Nah, manusia pun tidak akan mati kalau tidak makan 1 minggu. Tapi dia akan mati kalau tidak minum misalnya 3 hari, 4 hari. Artinya bahwa air itu memegang peran penting dalam kehidupan kita. Nah, cerita ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada perempuan Samaria menginginkan sesuatu untuk mengobati rasa dahaga atau kesusahannya dalam hidup ini. Ya. Nah, dia mencari kemana-mana, tetapi dia tidak menjumpainya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia begitu berubah, dia menjadi sesuatu perubahan yang ajaib, sukacita ada dalam hidupnya setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi sebelum dia mengalami perubahan ini, ada proses yang terjadi dalam hidupnya dikala bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertama, Yesus ada di dalam sumur Yakub. Baru datanglah perempuan Samaria ini pukul 12 siang. Biasanya kan orang kalau pukul 12 siang kan jarang pergi ke sumur kan, panas gitu. Tapi perempuan Samaria ini justru jam 12 itu dia datang. Nah, perempuan Samaria ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Adalah soal jawab kalau saudara baca nanti tentang percakapan mereka. Nah, setelah mereka ketemu, Yesus bilang kepada perempuan Samaria ini, "Berilah aku air." Ya, artinya Yesus bilang, "Saya haus, berilah air." Lalu perempuan Samaria ini berkata,
Kenapa engkau seorang Yahudi meminta air dari seorang perempuan Samaria? Ceritanya sebenarnya perempuan Samaria ini, orang Yahudi dan orang Samaria ini sebenarnya berantem ini. Skete. Atau menganggap bahwa orang-orang Samaria itu kelas 2. Ya kan? Jawab, Yesus bilang begini, seandainya engkau mengenal kasih karunia Allah dan mengenal siapa yang berbicara kepadamu, yang meminta air kepadamu, niscaya kamu telah menerimanya dan ia telah memberikannya kepadamu. Karena jika air ini kita minum kembali, maka kita akan haus kembali. Tapi air yang kuberikan kepadamu, itu menjadi mata air di dalam hidupmu, yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau bahasa kerennya dia menjadi resourcefulness, merbulak-bulak kata orang. Air hangoluan, air hidup, mata mual na mangolu. Nah, inilah mata air, inilah air hidup yang dijanjikan Yesus kepada orang-orang percaya. Dikatakan air ini kalau kamu minum akan haus lagi, tetapi air yang kuberikan kepadamu itu akan menjadi mata air dalam hidupmu sampai kepada hidup yang kekal. Itulah lagu kita. Ayai hangulu andogo arni nada pot di Yesus doi. Ai holana ias mari disi tarbai tol hastu sugu. Nah, kalau dia membedakan harus bertemu dan berjumpa dengan Yesus secara pribadi, jangan kata orang. Jadi perubahan yang bertemu dengan Tuhan Yesus itulah yang membuat kita berubah. Ya. Inilah sebenarnya yang di-upgrade oleh Yesus kepada perempuan Samaria ini. Semua dibongkar kehidupannya, masalah lalunya, setelah terbuka, berikanlah kepada saya air itu. Nah, setelah dia cerita tentang air hidup ini, dia terima bahwa dia berjumpa dengan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara baca nanti seterusnya apa yang terjadi. Maka dia pergi ke seluruh tempat-tempat di desanya itu. Mungkin ini atau satu kabupaten ini atau mungkin satu desa. Dia bilang sama mereka, bukan kata orang lagi. Saya sudah ketemu dengan Yesus, saya ketemu dengan Mesias. Dia tahu semua ada dalam hati saya. Dia ceritain semua kepada orang-orang di sekelilingnya. Lalu semua orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Dan banyak orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Perjumpaan inilah yang saudara harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Berjumpa namanya. Tahu berjumpa? Artinya pengenalan kepada Yesus itu kita mengenal dia, tapi dia juga mengenal kita lebih dalam komunikasi itu. Sama seperti Yesus kepada perempuan Samaria ini. Dikenal dia. Kalau sama Jokowi kan kita cuma kenal dia kan. Kamu itu si Jokowi do? Bukan pengenalan seperti itu maksudnya. Dia harus kenal. Berjumpa. Perjumpaan inilah yang membuat air hidup itu bisa mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Dan sukacita itulah yang membuat dia bisa eksis dalam hidup itu. Jadi kalau saudara belum ketemu seperti itu, berdoalah, ketemulah dengan Tuhan Yesus. Biar nanti saudara ada sukacita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi yang cewek-cewek ini beda. Cantik ya, dengan menawan beda. Uli do bagak beda. Karena orang Batak bilang, sibigo abaroba wa botar kuling-kulingna. Dusun nauli do naroa asal dengan pakulingna. Kalau ini kita pinjam sebentar, kalau hatimu sudah diperbaharui dari dalam, sikapmu sudah diperbaharui, tidak ada di sana seperti perempuan Samaria ini, tidak ada stres dalam hidupnya karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus,
maka nanti walaupun wajahmu pas-pasan, tapi kamu nanti akan uli. Kamu nanti akan menawan. Karena ketawamu itu akan mempengaruhi orang. Ada amin? Tapi biasa itu macam itu semua ni kan? Mulai jalan kamu jolma, pasti itu semangat. Itulah tadi memancar aliran-aliran hari hidup sampai kepada hidup yang kekal. Jadi bukan sukacita itu ada dari luar ke dalam. Kalau perempuan Samaria itu datang ke sumur Yakub untuk memikirkan sidang olonnya, untuk memikirkan persoalannya, tapi dikala ketemu dengan Tuhan Yesus, maka dia menjadi sumber sukacita bagi orang lain. Jadi jemaat GPI Taman Modern pun harus menjadi sukacita bagi orang lain. Puji Tuhan. Jadi kalau ada orang susah, saudara pergi ke rumahnya, harus dia penuh dengan sukacita. Karena sukacita itu bukan dari luar, dipoles dari dalam, sehingga mengalirlah aliran-aliran hidup itu kepada orang lain. Dan gereja pun sebenarnya harus ada jemaat yang berjumpa dengan Tuhan. Itu kelihatan, cara sikapnya pun berbeda. Bukan soal keadaan yang mengatur dia. Dan saudara harus menjadi penjala-penjala jiwa, harus lewat perubahan dalam hidupmu. Sama seperti perempuan Samaria ini. Nanti saudara baca, banyak orang yang bertobat gara-gara dia. Saudara bayangkan pelacur kelas kakap menjadi penginjil kelas kakap. Apa itu? Karena hatinya sudah diubah. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, bisalah diubahkan. Ya mulai sesusahmu, mulai susah, memang inilah obatnya. Jadi ada sukacita dalam hidup kita, mengalir. Akhirnya nanti itu menjadi garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Kita bertemu ya, dengan Yesus, bertemu secara pribadi dengan pribadi, maka ada perubahan ajaib dalam hidup kita. Kalau cantik itu dibawa lahir itu. Kalau orang Batak mau dipolis seperti apa pun, ngomong obat sugibo ini, mau digunting-gunting putong nama obat sugi. Tapi kalau ada kemuliaan Allah muncul karena dia bertemu, berjumpa dengan Tuhan, itu akan berbeda loh. Tuhan dari dalam itu. Nah, sama seperti perempuan Samaria ini, bahwa dikala dia bertemu dengan Tuhan, maka plong memang tuh. Dia mau lihat itu mana? Ayo na masa-masai, anong ko onong suami, nagperduli ba? Enggak. Karena dikala berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, masa lalu itu bukan harimau. Siapa yang tidak punya masa lalu? Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Seperti ruh sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang